Halo, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelku Rida Nabila Family. Sebelum aku melakukan budgeting di minggu ketiga bulan April, aku mau evaluasi dulu dan mengeluarkan sisa dari uang anggaran di minggu kedua, yaitu sebanyak Rp17.000 yang berasal dari kategori lauk dan sayur dan grocery. Sedangkan dari kategori transport dan jajan, aku mengalami boncos karena ada salah satu dari keluarga kami yang mengalami musibah masuk rumah sakit. Oleh karenanya di minggu kedua tadi kami bolak-balik untuk menjenguk dan berjaga untuk menggantikan keluarga yang lain yang pada saat itu sedang berhalangan. Dan alhamdulillahnya pada hari Kamis kemarin sudah diizinkan untuk rawat jalan dan sudah pulang ke rumah. Baik, sekarang kita langsung saja ke budget plan minggu ketiga bulan April dari tanggal 12 sampai 18 nanti. Aku budgetkan sebanyak Rp800.000 untuk minggu ketiga ini, dan beberapanya sudah berupa uang pecahan, tapi tidak semua karena aku tidak sempat untuk menukar-nukarkan. Nah, jadi ini nanti akan aku tukar-tukaran dengan uang anggaran yang sebelumnya yang masih berupa uang pecahan. Dan ini langsung saja kita tata di cash tray kita. Dan lanjut kita langsung alokasikan ke dalam dompet mingguan kita ya. Kali ini aku tidak menggunakan untuk dompet harian yang biasa yang kecil. Nggak tahu kenapa, moodnya lagi pengen langsung di sini semua biar sat-sat. Yang penting alokasikan dulu. Nanti kalau pas mau ada keperluan untuk belanja-belanja harian, baru nanti akan aku taruh ke dalam dompet harian yang biasa aku pakai sebelumnya. Di sini untuk uang cadangan, aku budgetkan sebanyak Rp20.000. Aku ambil Rp50.000 lalu aku kembalikan Rp30.000. Sehingga jumlahnya sekarang menjadi Rp50.000. Untuk kategori health aku skip dulu. Untuk kategori uang sosial juga aku skip. Lanjut kita langsung ke bills. Untuk pembayaran PDAM dan juga wifi aku tambahkan sebanyak Rp80.000 sehingga jumlahnya kini menjadi Rp195.000, dan ini nanti akan aku bayarkan di minggu keempat. Untuk pembayaran wifi IndiHome yang biasanya aku bayarkan pada tanggal 20. Kemarin untuk pembayaran PDAM aku memakai uang tabungan karena uang yang aku anggarkan belum terkumpul untuk melakukan pembayaran. Untuk kategori token listrik aku tambahkan sebanyak Rp30.000 dan aku kembalikan Rp20.000. Ini nanti minggu ini akan aku isikan token listrik sebanyak Rp100.000. Biaya admin sebanyak Rp3.000 biasanya aku ambil dari uang cadangan. Untuk kategori data dan kuota internet, aku tambahkan Rp30.000 sehingga jumlahnya kini menjadi Rp50.000. Lalu kita teruskan kepada kategori LPG dan galon. Aku budgetkan Rp30.000 minggu kemarin terpakai sebanyak Rp28.000. Kemudian jumlahnya menjadi Rp42.000. Sambil aku mengalokasikan uang anggaran, semoga teman-teman moms dan bunda-bunda semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat sekeluarga, dilancarkan rezeki yang halal dan berkah. Amin. Lalu kita langsung ke budget kebutuhan. Untuk kategori transportasi aku budgetkan Rp60.000. Kebutuhan jajan atau cemilan Rp40.000. Lalu untuk kebutuhan belanja menu masakan, lauk dan sayur sebanyak Rp200.000 seperti biasa. Dan yang terakhir untuk kebutuhan grocery aku budgetkan Rp100.000. Selesai untuk kebutuhan kewajiban, lalu kita lanjut ke alokasi saving dan sinking funds. Yang pertama kita isi untuk sinking funds dana lebaran, kita tabung sebanyak Rp25.000. Kita tandai satu buah tracker, jadi sekarang jumlahnya menjadi Rp150.000. Di bulan April ini aku baru pertama ini memulai mengisi sinking funds untuk dana lebaran. Lebaran sebelumnya biasanya aku hanya bergantung dari uang bulanan dan juga uang THR. Jadi agak menekan untuk pengeluaran di bulan Ramadan. Sekarang lanjut kita ke tabungan sinking funds gold. Aku menambahkan Rp25.000 karena tadi nggak punya uang recehan, jadi aku tukarkan dulu ke dalam binder yang lain. Aku tandai sebanyak satu buah tracker. Jadi kini jumlahnya menjadi Rp275.000 untuk tabungan gold. Nah, ini untuk tabungan earn cash atau modal, aku hanya bisa menganggarkan sebanyak Rp20.000, dan karena trackernya ini jumlahnya ada Rp100.000 dan juga Rp150.000, maka sementara karena tidak cukup, ini aku pin
di ziplocknya. Nanti jika sudah terkumpul baru aku tandai kembali trackernya. Lanjut untuk tabungan skincare, aku menganggarkan Rp30.000. Jadi sekarang jumlahnya menjadi Rp200.000. Aku tandai di sini trackernya ada yang Rp20.000 dan juga ada Rp10.000. Jadi jumlahnya Rp30.000. Karena ini nanti aku akan memesan skincare aku yang sudah akan habis. Karena di sini aku tinggal punya uang 50 ribuan, jadi aku masukkan, jadi aku kembalikan sebanyak Rp20.000. Jadi jumlahnya tetap sama, Rp200.000. Lalu kita ke kategori personal. Untuk kebutuhan Abah, aku tambahkan Rp20.000 sebanyak 1 buah tracker. Aku tandai, lalu aku masukkan ke ziplock. Kalau teman-teman semua yang ada di rumah, ada yang belum mengerti siapa itu Abah. Abah itu kalau di dalam bahasa Banjar, orang Kalimantan Selatan menyebutnya itu Pak Suami kalau di bahasa Indonesia kan. Akhirnya sekarang aku menjadi terbiasa untuk memanggil Pak Suami dengan sebutan Abah. Dan yang terakhir untuk sinking funds kebutuhan anak, aku tambahkan Rp30.000 dan jumlahnya juga menjadi Rp60.000. Nah pas nge-video itu aku tuh kurang memasukkan uangnya, jadi ini aku tambahkan lagi Rp10.000. Disclaimer, di videoku ini tidak ada bermaksud untuk ria atau pamer, hanya berusaha untuk share. Semoga bermanfaat teman-teman semua dan juga semoga bisa menginspirasi. Selesai kita di binder sinking funds, aku mau menabung di challenge 1 juta. Karena ini masih ada sisa uang anggaran Rp2.000 sebanyak 1 lembar, Rp5.000 juga 1 lembar, lalu ada uang 2 ribuan dan juga uang 1.000-an. Yang pertama aku mau alokasikan uang 2 ribuan sebanyak 4 lembar. Jadi sekarang aku tambahkan 4 coretan tracker. Kita masukkan uangnya ke ziplock. Dan seterusnya untuk challenge 5 ribuan, aku punya 1 lembar dan aku tandai sebanyak 1 coretan. Lalu kita gabung ke 5 ribuan yang lain di dalam ziplock. Lanjut 20 ribuan 1 lembar lagi. Nah, kebetulan ini belum pernah aku tabung sebelumnya, jadi ini yang pertama untuk di challenge 1 juta sebanyak 1 buah. Jadi ini bertambah 1 lembar di challenge 20 ribuan. Selesai untuk di challenge 1 juta, kita lanjut mengalokasikan uang 1.000-an karena di binder 1 juta ini tidak ada untuk tracker Rp1.000-an. Kita lanjut ke binder amplop hijau. Ada uang Rp1.000 2 lembar, kita coret 2 dan kita masukkan langsung ke dalam ziplock. Targetnya 50 ribuan saja. Mohon maaf banget karena di dalam video ini ada masuk suara-suara pukulan-pukulan, dan pada saat aku VO untuk video ini, saat ini cuaca lagi turun hujan. Nah, dan tadi itu ada tetangga yang lagi mukul-mukul sesuatu atau mungkin memperbaiki rumahnya, nggak tahu lah pokoknya. Alhamdulillah ini sudah di penghujung video. Aku selesai untuk mengalokasikan uang kewajiban dan juga uang kebutuhan, juga beberapa saving challenge dan juga sinking funds. Terima kasih sudah menonton videoku ini sampai habis. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan ketika ada video baru. Jangan lupa untuk tetap budgeting. Happy budgeting month. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sampai jumpa lagi di video aku yang berikutnya.